Shalom Bapak Ibu. Sejak TPU saya digelitik oleh Tuhan terus untuk terus pelajari. Hari ini saya mau bawakan kenali sindrom fatherless and motherless. Sampai Tuhan itu kasih ayat. Kita kadang-kadang gak sadar. Kemarin minggu lalu ya, saya baru khotbah tapi urusannya lebih roh yatim piatu dan lebih status kita sebagai anak. Dihancin ya. Ini next. Mazmur 68 ayat 5 berkata dari versi Indonesia, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Yatim aja dibilangnya. Tapi kalau di versi Wycliffe Bible, which is the father of fatherless and motherless children and the judge of widows. Sama yang lainnya, cuma dia mau katakan bapak dari orang-orang yang tidak punya figur bapak dan tidak punya figur ibu. Tuhan bilang sebetulnya banyak dari kita pasukan terdahsyat yang sebetulnya alami ini. Next. Sedangkan kerinduan Tuhan, Mariahi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Berarti penting banget. Tuhan mau hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Kenapa? Karena kita ini akan masuk di tengah-tengah masa keajaiban yang luar biasa. Tapi jangan sampai kita ini tidak punya status anak. Artinya kita tidak mengerti sebagai anak. Kita ngerasain kasih bapak, tapi bapak juga beku banget sama anak. Jadi Tuhan itu pengen kita mengasakan bapak dan cintanya itu yang utuh, dan mengalami cinta ekstravagan yang dia berikan untuk masuk dalam keintiman dan kedalaman yang semakin next level. Next. Bapak ibu fatherless dan motherless itu sebetulnya turunan dari roh yatim piatu. Dan pengertian fatherless ini itu ketidakhadiran ayah atau ibu secara fisik dan secara psikologis, secara kejiwaan. Jadi artinya bisa karena satu kematian. Ya, yang kedua karena perceraian, pisah. Yang ketiga karena ayah ibunya tidak berfungsi seharusnya. Nah, ada survei sebetulnya tahun 2017 dikatakan dari mahasiswa 11 Maret, dia survei tentang fatherless, tentang figur ayah dari 34 provinsi waktu itu ya. Dan Indonesia katanya termasuk negara nomor 3 dalam fatherless sedunia. Walaupun dibantah, mungkin surveinya itu tidak terlalu dihitung. Tapi di tahun 2022 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu menyebutkan peran ayah dalam pengasuhan keluarga di Indonesia berdasarkan pantauan pada hasil pemutakhiran pendataan keluarga itu justru cukup tinggi. Kita tahu ada di beberapa provinsi itu memang seperti tidak ada figur ayah. Antaranya adalah Papua, ya, dan NTT, ya. Jadi kita tahu memang kita bisa rasakan. Tapi sesungguhnya banyak banget yang tidak terasa bahwa kita ini punya ciri-ciri yang kayak begitu. Oke, next. Karena tadi turunan roh yatim piatu, saya cuma mau bilang aja kalau orang kena yatim piatu, roh yatim piatu ini akan membuat seseorang merasa tidak ada yang melindungi. Karena gak ada figur bapak, ya, gak ada figur ibu. Jadi nalurinya itu melindungi dan mereka sendiri, dari mereka sendiri dan dari kedudukan mereka. Pokoknya takut banget, pokoknya selalu harus tunjukin bahwa kadang-kadang butuh validasi orang ya, karena butuh validasi terus. Dan merasa harus survive sendiri dan merasa semua orang adalah pesaing untuk jadi ancaman. Ya, kalau orang ada lebih bagus, dia akan terancam.
Ya, lalu sangat perlu yang tadi saya bilang validasi, perlu diakui nih, perlu diakui Bu Iin, perlu diakui siapa. Kalau nggak diakui langsung lemes ya. Itu sering begitu. Tapi kalau kita nih ukiran jiwanya sehat, nggak perlu mau dimarahin kayak mau melototin. Buat saya gini, itu dia karena mencintai saya. Jadi kalau saya dimarahin ibu, saya nggak pusing gitu, maksudnya nggak pusing. Ya sedih kadang-kadang, aduh karena aku salah ya. Tapi nggak apa-apa, nggak akan tergoyah. Ya benar gak Bu? Iya benar, banyak banget. Ya, nah ini hari ini makanya judulnya Tuhan bilang kenali sindromnya. Tapi kalau memang ada, jadi sembuh. Jangan cuma kenali aja ya. Lalu hidupnya terisolasi ya, dan sering merasa dirinya tidak termasuk dalam keluarga. Bayangin saya punya keponakan paling cantik di satu keluarga. Dia wajahnya semuanya Cina, tapi wajah dia tuh rada Timur Tengah. Tapi karena dia merasa dia beda sama yang lain, berarti dia ini bukan anak keluarga ini. Coba, saya pikir dia harusnya paling bangga. Nah banyak orang, termasuk Firman dulunya ya, mantu saya, dia hitam sendiri. Dia merasa dia bukan anaknya. Jadi ada orang-orang yang merasa kalau kita gak sadar kita beda, ya gak apa-apa, apalagi kalau cantik. Ya, terus image tentang bapak atau ayah adalah tidak peduli, kejam, otoriter, munafik, egois, kerjanya menuntut dan tidak memberi contoh. Jadi untuk dia datang ke bapak itu susah, karena ayah yang sesungguhnya yang dia lihat begitu. Ya bisa macam-macam. Lalu merasa tidak dicintai dan tidak mengerti bagaimana mencintai. Udah dikasih cinta pun kayak dulu saya istilahnya kata Tuhan gini, kayak spons. Spons itu kan dikasih air luber lagi. Iya kayak padang gurun, nggak pernah berbekas, nggak merasa dicintai. Terus merasa mandek, putus asa, kalah, cepat menyerah dan marah. Dikit-dikit marah, sensi banget. Ya, terus takut akan keintiman dengan Tuhan dan kedekatan dengan orang lain. Pengen deket tapi kalau udah dideketin rada-rada takut. Ini loh yatim piatu kalau ini ya. Oke, tadi kan saya bilang turunan. Next. Nah, Yohanes 14 ayat 18a berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan udah bilang kok, kamu gak pernah sendiri kok, gak pernah ditinggal sendiri. Ya, ini bukan yatim piatu kayak di rumah Shalom anak-anak ya, yang gak punya orang tua. Tapi ini spiritnya. Ya, spiritnya bisa menguasai kita ya dalam nama Yesus. Terus kita ini diangkat Tuhan sebagai anak dan ahli waris ya. Galatia 4 ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini ajaib loh, kalau kita ini ahli waris ya. Kita ini harus yakin bahwa kita ini sangat dicintai dan diingini. Bahkan Bapak kita yang kaya ingin menjadikan kita ahli waris yang bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Makanya Bu In selalu bilang gini, kalau bisa engkau ke tempat lain, kamu lebih besar dari aku. Itu kan modelnya sampai seperti kayak Tuhan. Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi ini firman loh. Berarti kalau Bu In tantang, kita bilang gini nggak mungkin gitu ya. Tapi kita bisa kalau kita percaya. Kita nggak tahu pokoknya dimensinya seperti apa. Mari next. Jadi benar-benar kita mau pelajari ya, apa itu sindrom fatherless and motherless. Jadi ketidakhadiran mungkin bukannya karena mati, tapi bukan juga mungkin juga karena perceraian. Ya banyak banget karena perceraian itu membuat anak-anak motherless dan fatherless. Dan yang kita mau adalah ayah dan ibu yang tidak berfungsi seharusnya. Next. Ayah dan ibu yang tidak berfungsi seharusnya itu membesarkan anak tanpa disadari seperti diwariskan ke generasi selanjutnya. Kalau papanya pukul, dia sering pukul, dia juga mukul anak. Itu yang dulu saya ajarin, selalu yang jelek itu masuknya ke alam bawah sadar, teringat. Nanti dari kakek, dari semuanya itu turun. Tapi kalau bagus juga turun. Ya, jadi biasanya yang jelek itu paling cepat. Nah, ayah ibu tidak berfungsi, misalnya dia lihat contoh yang salah,
Dan yang tadi saya katakan alami inner child yang belum sembuh ya. Kesulitan dalam pernikahannya membuat orang tua itu menyepelekan anaknya. Saya bersaksi ya Bapak Ibu, saya diajarin Tuhan. Waktu saya lewatin dengan papanya Nancy, saya gak pernah cerita. Tiap malam kalau saya mau nangis, saya masuk kamar, saya tutup bantal. Saya gak cerita sama anak ini. Tapi waktu dia umur 16, Tuhan bilang cerita bahwa yang kamu alami itu sebetulnya bukan keluarga normal. Waktu saya cerita sama Nancy, adiknya belum 16, saya belum cerita. Nancy jawabnya cuma begini, oh ada yang salah, kirain emang begitu aja. Terus dia tidak luka. Sampai hari ini saya melihat anak saya sehat. Secara ukiran jiwa saya gak pernah dulu ngomongin tentang papanya. Jadi Bapak Ibu, saya cuma kepikir begini, kalau papanya udah begitu, kalau kita rusakin lagi anak, mereka mau jadi apa? Ya nanti kita lihat gejala-gejalanya seperti apa. Tapi dengan pertolongan Tuhan ya. Pilihan orang tua yang egois, sering tidak terlalu berpikir bagaimana anak-anak ini bisa tidak kena dampaknya. Anak-anak yang bertumbuh dalam lingkungan yang tanpa kasih, tanpa sentuhan, tanpa figur ayah atau ibu, dan berdampak negatif dalam pertumbuhan psikologisnya. Ya, itu pasti. Kadang-kadang gak punya figur ibu, kemana-mana cari figur ibu. Makanya banyak pemimpin melihat panglima maunya jadi ibu, gak mau jadi panglima, gak boleh dimarahin. Ini banyak dan akhirnya mentah. Ya, next. Manifestasi ketidakhadiran ayah atau ibu itu harus yang pertama, kekerasan dalam keluarga KDRT ya, dan pemabuk, perselingkuhan, dibully, dan pelecehan. Bapak Ibu, misalnya perselingkuhan nih Bapak Ibu, karena bolak-balik ayahnya bawa pulang perempuan lain. Sampai dari kecil dia sudah bawa perempuan dari SMA. Dia bawa perempuan, dia ngerjain yang sama. Apalagi kalau dia marah sama papanya, justru makin lebih parah. Saya layani satu orang, sampai dia tidak tahu, dia bolak-balik kalau lihat pasangan itu kayak kejebak. Sampai hari ini dia sembuh. Dia anaknya cuma 4 di rumah, tapi di luar yang dia ngaku aja baru 10. Tapi ini gara apa? Karena rusak. Karena figur lihat ayah selingkuh. Terus lebih hebat lagi nih, ayah yang selingkuh suka bohong. Anaknya lihat udah tahu selingkuh, pakai bohong. Ya sekarang malah ibu-ibu yang selingkuh. Ini zaman udah berubah. Sampai kadang-kadang kalau saya dulu pernah ngancam sama suami saya karena dia selingkuh. Satu hari kalau kamu jalan, temu saya dengan anak-anak, please get out. Keluar tidak pernah muncul. Awas ya kalau muncul. Aku bisa ngampunin, aku bisa mengasihi, tapi engkau tidak pernah muncul di depan anak-anak. Satu hari lagi ketemu saudara perempuan. Saya pulang, saya pikir kan ketemu saudaranya dia perempuan. Nancy nangis. Saya bilang, nangis kenapa? Lihat apa? Oh, saya bilang gak apa-apa, itu saudaranya. Jadi Bapak Ibu, saya hari ini pengen cerita sharing bahwa kalau kita gak punya fatherless atau kita sudah fatherless atau motherless, jangan buat itu ke anak-anak kita. Ya, yang selanjutnya adalah komunikasi dalam keluarga sangat tidak kondusif, sangat tidak enak gitu. Semuanya mungkin mau dengan marah-marah, dengan kata-kata kasar ya, dan disconnecting. Kita kan udah belajar ya bagaimana generasi demi generasi beda perilaku, beda respon. Please hargai, jangan gara-gara beda generasi kita maksakan apa yang kita mau, ya. Yang selanjutnya orang tua yang sakit-sakitan secara mental dan fisik itu dan tidak bisa berfungsi sebagai semana seharusnya, itu benar-benar melukai sebetulnya. Tapi kita tetap yang sakit jangan marah-marah. Tapi orang kadang-kadang yang sakit itu suka marah-marah. Jadi anaknya makin sakit, ya. Dan atmosfer dalam keluarga otoriter. Tidak ada arahan. Satunya otoriter, yang satu tidak pernah ada arahan, tidak pernah campur tangan apapun urusan anaknya. Terserahlah kamu urus sendiri aja. Terserahlah kamu putusin aja. Kamu tanya aja sama gurumu. Nah itu
orang tua yang tidak provide. Saya ingat sekalipun saya tidak ada jawaban, saya akan bilang gini, mami akan cari tahu. Ada sekali Nancy itu pimpin letret di mau year kelas 12 selesai kan. Dia bilang begini, mami minta nasihat dong. Terus saya bilang begini, mau nasihat sebagai mami, sebagai teman, atau sebagai konsultan? Tiga-tiganya. Kayak saya belajar untuk benar-benar coba menjawab ya. Kita coba menjawab anak-anak kita. Yang selanjutnya ayah ibu yang tidak dewasa, tidak bisa buat keputusan, bahkan egois. Dan narsis begini loh. Ada kan ya orang tuanya saking sanguinnya atau nggak gimana, semua acara itu harus dipakai di TikTok atau di mana. Anaknya padahal malu, kita nih nggak punya privacy, semuanya dimasukin ke TikTok. Coba, tapi ada loh ibu yang kayak begitu, bikin pusing anaknya. Dikit-dikit harus dikirim. Ayo, dia lagi muka jelek aja di foto, masuk TikTok. Dia bilang, aduh wajah jelek begini katanya. Tapi emang ada orang tua yang benar-benar narsis ya, yang pengen tunjukin dan pilih kasih. Bapak Ibu, saya pernah dengar cerita saksian 2 anak di dalam satu keluarga. Gak tahu mamanya kenapa, yang mama yang kecil itu gak suka, yang besar dia manjain banget. Satu hari dia lihat adiknya turun, dia lihat pamannya lagi main piano dengan kakaknya. Dia dipeluk-peluk, dipuji-puji. Di atas sebelum dia turun, anak ini bilang gini, mama, aku juga pengen yang kayak begitu. Kenapa selalu kalau kau lihat aku ini serba salah. Gak pernah kayak kakak. Kakak itu dipeluk, dibangga-banggain. Sejak hari itu dia marah banget sama pamannya. Dia marah banget dan dia satu hari bilang gini, aku balas. Untung sebelum dia balas dia ketemu Tuhan. Bapak Ibu, betapa anak itu luka. Kita harus mengerti itu. Dan ayah ibu sibuk kerja, sibuk sendiri, hanya mencukupi dengan materi. Banyak yang sembuh. Saya ambil ceritanya Pak Gem Fendi ya. Fendi dulu juga gak ngerti, gak pernah disentuh sama papanya. Satu hari Tuhan bilang begini, sejak dia kecil, baru remaja, papanya meninggal. Papanya masih ada, tapi waktu itu dia mesti cari uang. Enggak, papanya sendiri, papanya papa itu meninggal, jadi dia mesti cari uang. Jadi buat dia tanda dia mengasihi adalah cari uang. Kalau udah cari uang kan udah capek ya, kagak bisa sentuh. Sehingga Tuhan bilang gini, kamu lihat dia itu sudah tanggung jawab loh untuk keluarga dan semuanya. Engkau harus bisa berdamai dengan dia. Dan ujungnya memang banyak orang seperti itu. Apalagi kalau dia juga luka. Dia doesn't know how to jadi orang tua. Contohnya Daud ya Bapak Ibu. Daud kita tahu tidak pernah disayang sama papanya, betul gak? Lagi dipanggil Samuel datang, dia ketinggalan di padang gembala, betul gak? Lihat deh, Daud itu gak pernah bisa jadi papa buat Adonai dan Absalom. Ya, oke. Jadi ini kira-kira ya manifestasinya. Next, peran ayah dalam keluarga. Biasanya ayah itu memberikan rasa aman, proteksi, dan menjadi role model. Yang laki lihat role model, yang perempuan lihat role model, ya. Menentukan atmosfer di dalam rumah. Karena seorang ayah pasti menentukan atmosfernya mau jadi gembira atau mau jadi apa, ya. Terus kehadiran ayah yang berfungsi baik dan bijak biasanya membangun IQ dan kecerdasan anak. Mempengaruhi anak mengenal identitasnya dan kompetensinya. Karena identitasnya dia ini anak papa loh. Kalau papa kerja di kayak ini ya, kayak Pak Paul suka bawa anak-anak kerja di Mulia. Anak-anak tuh kayak bangga banget pengen jadi kayak papa gitu ya. Itu kayak ada contoh. Kalau saya ajak ke bank, Nancy dulu cita-citanya bukan pelayanan begini, tapi maunya masuk bank. Ya, jadi terus, nah anak-anak bisa tahu dia itu kompetensinya digali ya. Anak belajar tentang moral, hukum, dan cara yang benar, dan menjadi laki-laki yang seharusnya menjadi pelindung dalam keluarga. Tapi sering kita ini salah asuh begini, Bapak Ibu, kalau di luar negeri, kalau anak jatuh tuh gak boleh dikasihanin.
Saya karena melahirkan anak dua-duanya di luar negeri, mesti gini, ayo bangun, it's okay, bangun, kuat kok. Kalau di sini, aduh kenapa ya ada yang jatuh ya gitu. Jadi anaknya jadi lemah. Beda banget gitu ya. Jadi rasanya gak bisa apa-apa. Terus Bapak Ibu, kalau anakmu masih kecil, kalau ada PR apapun, tolong suruh dia selesaikan. Kalau dia gak pernah tuntaskan, nanti begitu dia menikah, dia gak pernah tuntaskan apapun. Dia bilang biasanya banyak nih dayang-dayang yang lain, banyak ibu. Jadi gak pernah tuntaskan, kasihan dia hidupnya sebetulnya. Ya, terus anak itu menjadi percaya diri, rasa aman dan tahu bahwa ada papa yang bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ini peran papa di dalam rumah. Tapi kalau gak ada peran papa, kita bisa cari orang lain. Kenapa papanya begitu Nancy bisa sehat? Saya bersyukur. Waktu itu kakak saya belum punya anak. Saya biarkan dia main sama Nancy. Dan dia kalau kadang siang-siang dia datang dari kota ke Kelapa Gading hanya nungguin mau ajak makan es krim. Begitupun papa saya. Jadi dia cukup, dia nggak peduli dengan itu dan dia sehat. Nah, next. Sekarang dampaknya. Dampak fatherless bagi seorang laki-laki. Kurang bisa menguasai emosi, cenderung pemarah, membangkang dan memberontak. Karena dalam hatinya dia merasa ditinggal, apalagi ditinggal oleh papanya untuk seorang perempuan lain. Itu sakit. Saya dengar cerita seseorang umur 13, papanya selingkuh dan tinggalkan. Padahal dia punya hubungan yang cukup dekat dengan papanya. Dia merasa dia tidak berharga untuk dipertahankan oleh papanya. Sampai akhirnya dia itu mencari jati diri, identitas diri terus. Bahwa orang lain harus puji dia. Dia akan berusaha untuk mengerjakan apapun dengan sangat baik. Supaya orang bilang gini, yes, keren. Tapi dia terus seperti orang lapar. Sampai satu hari dia ketemu cewek, hidupnya dia gantung dengan cewek ini. Sampai satu hari cewek ini memang gak cocok, akhirnya putus. Tapi dia benar-benar jatuh, benar-benar sampai gak punya pengharapan. Sampai satu hari dia diajak pergi Bible study dan ujungnya dia ketemu Tuhan. Dan lagi ada seseorang nubuatan buat dia. Hari itu orangnya bilang begini, kamu memang fatherless, tapi di hatimu punya hati Bapa. Engkau sangat memikirkan orang lain. Hari ini dia gembala dari sebuah gereja besar karena dia sembuh. Jadi kita harus tahu jangan sampai kita terjebak di situ. Tidak punya figur laki-laki yang harus bertanggung jawab menafkahi dan melindungi keluarga. Ada laki-laki nih bilang begini, sudah aku gak ngurusin keluarga, tapi aku udah mandiri, urusin diriku aja udah lumayan. Bayangin gak laki-laki punya keluarga tapi merasa aku bisa hidupnya sendiri aja udah lumayan loh, jangan komplain. Lah itu ada keluarga mau dikemanain? Nah itu karena dia gak punya figur ya. Oke. Terus father hunger. Banyak membuat anak salah pergaulan. Bapak Ibu, ini udah lama Tuhan cerita sama saya. Anak laki kalau gak pernah disentuh, papanya ada di rumah sesungguhnya, tapi gak pernah sentuh dia, gak pernah ajak main, gak pernah apa. Satu hari dia bergaul dengan remaja sesama. Begitu dia sentuhan, dia merasa I like it. Ini sentuhan yang enak. Jatuhlah di homoseksual. Atau sekarang kan banyak ya heteroseksual. Bisa semua tapi suka itu juga. Nah ini banyak berjangkit di mana-mana. Orang mau menikah tapi dia tahu dia juga suka dengan sejenis. Nah ini bahaya. Harus sembuh ya. Jadi father hunger itu kalau yang perempuan, kalau lihat seseorang papanya selalu marah dan selalu nyakitin istrinya. Sesungguhnya Bapak Ibu, survei mengatakan begitu seorang suami tidak menghargai istrinya, anaknya tidak bisa menghargai, tidak bisa respect. Saya lihat anak saya sendiri, Nancy itu ya, lagi dari kecil. Kalau ada omnya, ada papanya, dia milih papanya. Dia milih omnya. Apalagi kalau pernah papa itu marah sama adiknya sama saya, yang jaga badan tuh dia depan. Karena dia juga tahu dia disayang sama papanya, tapi dia marah banget. Dan sejak itu saya lihat ini kenyataan. Saya lihat dalam hidup saya.
Jadi bapak-bapak semua, please kasihilah istrimu, karena firman berkata kalau enggak doanya terhalang. Istri-istri juga tunduklah pada suami supaya berkat itu tercurah. Kalau seandainya di rumah nih Bapak Ibu, bapaknya pergi, di situ cuma ada ibu, ada nenek, ada tante. Biasanya lihat nggak anaknya jadi rada feminin yang laki-laki. Karena yang dia lihat kan kopi pasenya sama perempuan. Jadi mau tidak mau jadi kelihatan perempuan. Makanya kalau kayak begitu, please hadirkan laki-laki yang lain yang ada di saudara lah, apalah ya. Kurang, dan akhirnya buat laki-laki ya kurang percaya diri dalam bersaing di dunia sosial. Dia kurang pede. Karena Bapak Ibu, kalau anak butuh dari umur 1 hari deh sampai 10 tahun. Dia cuma butuh kalau ada ibu udah oke. Nanti popoknya basah kan nggak pernah ditanya sama ibunya. Popoknya basah ya nak? Enggak, udah tahu ini basah atau lapar. Sampai di umur 10. Karena saya tahu itu di rumah Shalom. Datang ke kita berapa hari. Begitu 10 tahun dia tanya, papaku siapa? Karena begitu umur 10 dia butuh figur bapak yang ngajarin dia. Yang ngajarin dia macam-macam untuk stabil. Untuk naik tangga jangan naik ke lihat genteng bocor, jangan takut. Kalau dia nggak bisa, masa di rumah istri yang naik genteng. Jadi perkasa, nggak apa-apa sih sekarang udah banyak tukang. Ya, jadi dan itu kita harus tahu bahwa betapa kadang-kadang apa perilaku kita itu menghancurkan generasi selanjutnya. Ada yang namanya generasi ini adalah generasi fatherless generation. Next, kalau untuk wanita, nih banyak kan wanita di sini, memiliki persepsi berbeda terhadap laki-laki, beda sama yang normal. Biasanya sama laki-laki, ide dia marah, ide dia lihat laki-laki perlu diinjak, atau laki-laki pokoknya modelnya beda-beda ya. Lalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang langgeng. Ya, nextnya sering mencari pengganti ayah di orang yang salah dan orang lebih tua. Itu banyak banget. Saya bersyukur kembali. Saya dari kecil udah tahu. Saya bilang begini, anak-anak jangan pernah cari pengganti papa di orang lain. Ya, Nancy dan Ricky, saya bilang tidak boleh ya, cari di bapak. Dan saya waktu itu bilang begini, kalau dari pihak mama mungkin kutuk perjinahan itu enggak banyak. Tapi di papa ada. Mereka ngaku. Iya kadang-kadang deket aja ser gitu. Kalau yang punya kutuk tuh ada ser-sernya. Kalau saya gak ser-seran. Ada orang tuh ya kayak saya jurusan itunya saya gak terlalu. Saya cuma kalau suka orang gak ser-seran gitu. Tapi kalau dia cerita ser gitu ya. Saya bilang ini hati-hati cari sama Tuhan. Makanya saya bersyukur hari ini dia bisa sehat ya. Oke. Oke, jadi itu dampaknya buat wanita. Nah, untuk secara umum next. Biasanya banyak orang memutuskan tidak menikah atau takut menikah. Saya punya 2 anak di sekuler. Berhasil banget sekarang orang hebat di bank, di 2 bank yang berbeda. Tapi dia punya papa yang tidak bertanggung jawab sama mamanya. Hari ini dua-duanya nih keren, ganteng, punya duit, nggak menikah. Buat apalah bu katanya. Ini saya bilang ngapain ini ya? Atuh ganteng tinggi besar. Saat sama satu yang lebih kurus, tapi nggak mau menikah. Ada saya ketemu lagi wanita cantik, pintar kerja, nggak mau tuh, nggak mau menikah, nggak mau lah. Nanti keluargaku punya anak kayak mirip aku pengennya kabur terus karena terlalu sering ribut di rumah. Itu membuat mereka tidak punya figur orang tua. Lalu menjadi aktif secara seksual lebih awal. Secara itu mereka akan cari kehausan ini fade hunger ya. Itu carinya ke orang lain. Dan biasanya jatuh dalam perzinahan. Ya perzinahannya bisa normal gak normal. Tapi perzinahan yang tidak boleh. Itu sering jatuh. Rendahnya harga diri, merasa harga dirinya gak ada. Perasaan tidak aman, merasa tidak dicintai, merasa tidak mampu, lemah dan tidak berharga.
dan mengalami kesulitan menerima kasih dan cinta Bapa karena image-nya adalah selalu ayah dunianya kayak gitu. Jadi ini kita perlu sembuh, dan kita sembuhkan anak-anak kita. Sekarang next, peran ibu dalam keluarga. Pasti ibu itu kan merawat dan mengasuh secara biologis ya, itu pasti. Terus menumbuhkan ikatan emosi, keintiman dan rasa aman. Ibu bisa dipercaya. Banyak anak bisa curhat sama anak. Saya baru dengar, anaknya itu tadinya kagum sama papanya, tapi papanya mulai maju, lihat dia gini lemah-lemah, papanya gergetan gitu karena papanya koleris. Nggak boleh lemah gini, dimarahin. Tapi dia nggak berani curhat lagi sama papanya. Dia curhatnya sama mama. Terus mamanya cerita-cerita, nggak apa-apa. Kalau dibully sama teman-teman di kelas kenapa emang? Kamu dibilang overacting. Oke, nggak apa-apa, tenang aja katanya. Dia cerita, mama juga pernah begitu, begini. Akhirnya hari ini saya lihat anak ini sangat akrab dengan mamanya, tapi saya lagi dekatkan dia supaya deket sama papanya. Saya bilang gini, harus ada ya ngedate man to man stock ya. Jadi harus ada, walaupun dengan yang perempuan juga perlu ya. Samuel tuh anak yang masih ini, yang pokoknya anak-anak yang gitu tuh perlu. Nanti ujungnya anak ini akan sangat pede, dia punya figur ayah ya. Untung anaknya perempuan ya, karena laki ya. Oke. Banyak di sini ya anaknya udah melirik ya, ada gede nanti sama mama ya. Oke. Dan peran Bapak Ibu, peran ibu tuh sebagai guru pertama bagi anaknya. Mengajarkan anak bagaimana berperilaku baik dan disiplin, berbagi, membedakan baik buruknya tindakan, dan juga menemani anak dalam perkembangan motorik, sensorik, dan emosional. Biasanya mama begitu ya, dipegangin, diajarin semuanya. Lalu ibu juga pemupuk nilai integritas. Kalau ibunya punya integritas, biasanya kasih tahu anak ya, ajarin anaknya sebagai pemberi kasih sayang dalam tumbuh kembang sang anak juga ya. Lalu mengajar bagaimana menjadi pengelola dan manajer di dalam mengatur rumah tangga. Biasanya kalau mamanya kan ngatur uang, kan perempuan itu multitasking ya. Ngatur uang nih, dikasihnya belanjanya cuma 400.000 satu bulan. Bagaimana membuat 400.000 ini bisa jadi bisa lebih gitu atau apa gitu ya. Jadi kita ini harus, biasanya kalau mamanya begitu tuh diajarin, kali ya nih bikin catatan begini ya, tuh diajarin mama yang sebenarnya ya. Oke. Lalu terutama anak perempuan ya, biasanya dekat sama mamanya, dia tahu bagaimana fungsinya sebagai seorang wanita ya. Dokter Lia banyak yang perempuan itu, ujungnya benar-benar nanti anaknya jadi ya dok. Terus biasanya ibu perannya mengeluarkan rasa feminin pada anak perempuan dan mengafirmasi maskulin bagi anak laki-laki. Kalau anak laki-laki jalannya gimana gitu kan, ibunya gini, itu kan ibunya maskulin dikit, gagah gitu ya. Tapi kalau papa, kalau kamu dipukul, pukul lagi. Kadang-kadang bapak begitu kan, pukul lagi. Sebetulnya cuma menumbuhkan berani anak, nggak dikit-dikit gumpet. Kalau saya bersyukur Bapak Ibu, dulu papanya kan gak terlalu banyak ngurusin anak-anak. Anak saya kan minusnya 10 ya, yang udah pulang ke surga Riki. Saya ambil kacamatanya, saya gantung. Dia kalau ketemu saya ini segini loh matanya. Kalau dia gak pakai kacamata, mami mana kacamataku? Gak tahu, aku bilang. Gak tahu, loh kacamataku. Terus sampai akhirnya aku kasih, saya bilang gini, lain kali kalau di sekolah kacamatamu diambil, jangan pernah takut. Kamu pasti dapat kacamata, bilang Tuhan, pasti bisa. Itu saya bikinnya pede. Nancy lebih lagi, katanya kecil dari dulu kan. Saya bilang begini, kakak nggak kelihatan di dunia deh, nggak kelihatan kecil gitu. Dia bilang gini, hah kelihatan kok, kata dia gitu. Matanya kecil nggak kelihatan. Terus dia di sekolah suka digodain, tapi dia disayang sama teman-temannya, dikasih nama julukan Mede. Kayak kakak Mede. Terus katanya gini, aduh katanya, lu lihat apa sih, lu kayak ini lu garisnya EDC, mesin EDC katanya. Terus apa-apa, tapi mereka sayang sama dia apalagi udah senyum. Sampai hari ini semua temennya kenal dia karena apa? Wajahnya yang kecil sendiri di sekolah. Tapi satu hari dia datang ke saya akan jemput dia bilang gini, mami, tadi tuh tante-tante bilang gini, aduh kasihan banget sih matanya udah pakai kacamata. Sekarang kan banyak yang pakai kacamata, zaman dulu nggak. Terus kamu jawab apa? Nggak apa-apa kok, silindris saja.
Saya bilang hebat, kagak ada sedihnya. Saya kan mami selalu bilang gini, yang penting disayang Tuhan. Saya pernah bilang gini, Kak, itu yang jadi pramugari di Amerika, jadi ini model, itu kacanya matanya kecil, tapi bayarannya luar biasa. Jadi saya sering kasih cerita, kasihlah cerita contoh-contoh buat anak tuh tetap pede apapun kondisi dia, ya. Nah, next, dampak motherless bagi anak wanita, merasa sepi, tidak disayang dan merasa ditinggalkan. Tidak mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang lain, tidak mengerti berbagi, dan minim nih tentang manners dan protokoler. Biasanya nggak ngerti mannersnya, ampun diajarin apapun, ya. Ini kalau nggak ada sentuhan ibu, jadi mannersnya rada-rada gimana, protokolernya juga kagak ngerti. Karena itu biasanya, coba lihat ibu sering cerita pakai baju Cinderella, harus ngadep siapa, terus harus bener-bener bayangin gak kasih ibu Iin. Coba kalau ibu sekarang kan nggak mungkin pakai baju begitu ya. Dia pakai baju itu kan diajarin sama Mama Kiat ya. Itu ajarin bener bagaimana. Itu bukan papa kan yang ngajarin ya, Bu. Itu mama yang ngerti bagaimana protokoler anak dokter gigi, jangan kayak begitu. Ya, itu benar-benar diajarin. Sampai urusan masak loh. Ibu walaupun gak masak ya, tapi dia mengerti banget masak bagaimana. Tapi kalau masak pribadi ibu, cerita dikit ya Bu. Dulu saya datang ke rumah nih ya, mau masak ya. Mau doa. Terus ibu masak, saya kaget-kaget. Semua makanannya dimasukin semua, sayur-sayurnya dimasukin, sama minyak ya. Saya gini, ini masak apaan ini? Model kayak gitu. Udah yang gampang aja Ren. Udah langsung masak itu. Padahal ibu tuh ngerti banget bagaimana minyak, bagaimana. Tapi praktis kadang-kadang. Karena kalau kita di luar negeri kan memang maunya praktis. Tapi hari itu hanya satu orang yang saya lihat cara masak seperti itu. Ya semua bumbunya sudah campur, tinggal dia masak aja. Itu ajaib banget ya. Nah terus tidak punya role model menjadi wanita dewasa yang feminin, bersih, rapi, dan melakukan tugas-tugas kewanitaan. Biasanya kalau nggak ada motherless seperti ini, nggak kena motherless ya. Kadang jadi cenderung tomboy. Biasanya cenderung tidak biasa membersihkan dan merapikan kamar atau rumah sendiri. Coba lihat deh, kamarnya berantakan kayak kapal pecah. Ya, anak wanita yang kehilangan kasih ibu mudah cemas atau tertekan, rendah harga dirinya, kurang pede dalam menjalin dan mempertahankan hubungan. Sering rasa kesepian dan terisolasi, sering haus dan merasa perlu validasi dari orang lain. Bisa banyak hal sih, tapi ini yang saya dapat ya. Next buat anak laki-laki. Kehilangan figur ibu bisa membuat anak laki-laki merasa hampa, sedih dan sepi. Karena seringkali ibu adalah cinta pertama anak laki-laki. Kalau di rumah ibu penuh kasih. Tapi Stephen cinta pertamanya adalah mamanya. Aduh kalau pulang dari itu dia bawa bunga. Karena itu laki-laki, cinta pertamanya adalah mamanya. Jadi kalau dia kehilangan itu, dia sangat sedih. Terus sering kalau yang laki-laki gak ada kena motherless ya, hubungannya toksik dengan wanita atau pasangan, tidak bisa gentle dan care, gak tahu bagaimana harus melindungi wanita. Mencari pasangan pengganti ibunya, coba. Bukan cari pasangan yang ini, mencari pasangan pengganti ibunya ya. Biasa jadi kadang perilakunya kayak anak kecil dan akibatnya kurang bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Itu akibat kalau motherless buat laki-laki. Next. Bapak Ibu, tadi dikatakan father of fatherless and motherless children. Ayatnya berkata di Lukas 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abah ya Bapa. Kita bersyukur gak ada agama lain yang suruh panggil Tuhannya ya Abah ya Bapa. Kita bisa jadikan dia Papa, bisa jadikan dia Tuhan dan Raja. Dia segala-galanya. Bahkan dia bisa dikatakan untuk yang motherless. Yesaya 66 ayat 13 berkata, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Jadi dia bisa bertindak sebagai apapun.
motherless, fatherless. Biar anak-anak yang di sini semua penari, pemusik, semua anak-anak youth, kalau engkau ngalamin itu, cari ke Tuhan. Tuhan yang akan membawa engkau melihat sisi Bapa yang penuh kasih. Kita gak mau diperbudak dengan fatherless dan motherless. Kita gak mau diperbudak dengan roh yatim piatu. Jangan sampai di tengah-tengah kita melayani, kita kehilangan Tuhan, merasa sendiri. Kita merasa yatim. Kita merasa sepi banget. Kita baru rasa rame-rame kalau kita kumpul pelayanan. Kita harus punya personal relationship. Kita punya hubungan yang sangat dekat. Di rumah kita tidak pernah letih karena kita punya Tuhan yang selalu menghampiri kita. Nah, sekarang saya mau tutup 3 langkah. Langkah yang pertama, next. Kita harus menyadari sebagai anak Allah yang dicintai. Siapa yang tidak sadar engkau dicintai Tuhan? Kalau dia tegur engkau lewat pemimpin, karena dia mencintai. Apapun yang dia izinkan, karena dia mencintai. Saya bersyukur dengan setiap hal yang terjadi dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan mencintai. Bahkan saya yakin banget ibu mau marahin saya pun, saya tahu banget karena saya sehat. Saya tahu beliau marah karena beliau gregetan. Tapi saya gak pernah rasa bahwa saya ditinggalkan. Yang kedua, yuk akui kalau emang ada sindrom fatherless dan motherless. Kemarin abis saya khotbah di Hancin, banyak banget yang japri saya. Ternyata sesungguhnya saya ini fatherless. Sesungguhnya saya kurang sentuhan. Papa saya ada. Kayaknya kita harmonis. Tapi sebetulnya saya fatherless. Banyak orang tidak lihat contoh dari papanya. Dia fatherless. Banyak orang merasa biasa-biasa aja. Tapi setiap dia tanya ke papanya, papanya keluarnya adalah marah-marah. Kamu cari tahu sendiri, aku gak tahu. Nah, itu menciptakan jadi kayak sendiri. Ya kayak yatim gitu ya. Yang pertama, kita harus sadar dulu bahwa kita ini anak yang dicintai Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan bilang, kita tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah diperbudak dengan roh perbudakan. Perbudakan mau diperbudak dengan kemarahan, iri hati, apapun. Stop. Langkah yang kedua. Next. Yuk, boleh gak? Kondisi papa mama kita kayak apapun, ampuni. Karena firman berkata kita harus ampuni. Bapak ibu, waktu dulu saya ngajar inner child, banyak orang bilang itu bagus, tapi gak pernah deal with it. Jadi gak selesai. Sekarang TPU juga begitu. Udah keluarin TPU macam-macam, banyak yang tidak buat. Aduh, sayang banget, ini momentumnya, selesaikan. Tidak reframe, tidak ubah sudut pandang, tidak apa. Jadi kita begini terus, padahal berkat itu di atas kita banyak banget. Tapi kita gak bisa ngambil, karena apa? Ada yang belum beres. Kerjanya kita ngiri sama orang, padahal kita punya bagiannya masing-masing dan kita bisa jadi besar. Tolong selesaikan, mengampuni dan berdamai. Jangan bilang gini, kamu sih enak punya keluarga, papamu begini-begini. Gak usah. Orang berdamai begini ya Bapak Ibu. Kalau berdamai, kita berdamai banget, bersyukur banget loh. Kalau kita lewatin itu, akhirnya kita bisa lewatin. Contohnya aja deh, saya cerita. Saya itu menikah sama papanya Nancy. Walaupun dari semua pilihan yang nguber saya waktu itu, yang dulu kaya-kaya semuanya, kenapa saya milih dia, saya juga gak ngerti. Ya, aneh banget. Saya juga gak ngerti, gak ada konseling. Saya gak konseling sama siapa-siapa, apalagi dengar suara Tuhan, gak tahu. Tapi saya hari ini bilang begini, itu menghasilkan ilahi, makanya menghasilkan Desi Tejo. Ya, hari ini saya pernah berucap bilang begini, sekalipun saya disuruh rewind nih hidup saya akan milih yang sama. Karena saya ini tahu saya dicintai banyak orang dari kecil. Teman saya aja cinta sama saya. Selalu kalau dari jauh-jauh gini, hai cintaku gitu. Sampai saya malu-malu gini, jangan di depan orang pakai cintaku, perempuan sama perempuan lagi. Tapi dia udah menikah, hai cintaku gitu. Saya bilang gini, saya ini sejujurnya ya, sampai banyak orang itu suka gitu. Sampai kadang-kadang, aduh Tuhan nanti cemburu ya, jangan ini ya. Tapi saya mau katakan, gak apa-apa. Saya bersyukur. Kalau gak lewatin papanya Nancy, saya gak jadi hari ini. Ya, yang ilahi muncul. Kalau gak saya gak ketemu tuh Nancy. Ya. Yang ke selanjutnya,
Bisa kita ketemu papanya ya, ketemu mamanya. Tapi kalau nggak bisa udah tulis surat aja yang saya ajarin lewat itu. Kalau malu belum, kemarin saya minta seseorang karena ternyata nggak punya hubungan sama papa mamanya. Saya pikir anak mama, padahal enggak. Saya bilang gini, saya baru dapat dari Tuhan. Kamu basuh kaki papa mamamu. Waduh coach, ngomong aja udah susah pakai basuh kaki lagi sekarang. Tadi susah nih katanya. Saya bilang begini, udahlah terserah pokoknya Tuhan mau berkata kamu merendah. Dia bilang kadang-kadang aduh gimana ya. Ternyata dia berdoa dan dia lakukan. Ternyata papa mamanya bilang gini, dari kamu kecil kita udah doakan. Puji Tuhan ada hari ini. Kamu ini suka galak sama kita. Ternyata dia galak sama papa mamanya. Dan saya bilang gini, lakukan. Sampai akhirnya dia lakukan dan pulih. Dan bisnisnya sangat diberkati. Ya. Yang selanjutnya langkah ketiga. Minta kepada Bapa di surga menjadi Bapa atau ayah bagi kita. Biar extravagant love-nya mengalir di hati kita dengan kuat. Bisa rasakan gitu loh, Bapa itu rasanya deket banget di sini. Saya bersyukur lah ya, kadang-kadang saya ada di maligai saya di rumah. Kadang-kadang saya cium baunya lewat. Aduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kadang saya ada lagi duduk makan itu ya. Tiba-tiba saya kayak rasain air terjun gitu. Makasih Tuhan, karena ada sehat di sini. Yakin aku mengalami apapun, papaku di sorga itu mencintaiku. Lalu yang tadi dibilang sama ibu, reframe, mengubah sudut pandang. Apapun kejadian, sekejam apapun mamamu memalukan, apamu memalukan, bilang itu baik karena Tuhan menentukan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kita harus menang untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau kita terima itu kita gak begini, coba dulu aku punya yang begini. Gak usah, kita udah terima dan kita bersyukur. Lalu yang setelah itu membuat afirmasi deklarasi pribadi pembalikan keadaan. Saya mau tanya, TPU udah bikin belum deklarasi pribadi yang diomongin? Nah itu akan jadi loh. Coba kalau setiap hari saya bilang begini, Tuhan saya jadi mempelai yang disayang Engkau, dirindukan Engkau, mempelai yang tajam, mempelai yang ini. Jadi gak? Jadilah. Iya jadi amin. Jadi ini saya tutup bahwa yuk, kalau kita punya fatherless, motherless, deal with it, selesaikan. Kalau papa mamanya masih ada, datangin. Kalau nggak ada, tulis surat. Ya, yang kedua, engkau harus bilang, sekalipun di sini sakit nggak bisa ngampuni. Tapi kalau Tuhan minta kita ngampunin, Tuhan bilang ngampunin berapa kali? Banyak kali. Jadi mengampuni itu gratis, ngampuni aja. Yang penting kalau mamanya belum bertobat, papanya belum bertobat, masih suka ngomel, masih suka kutuk, nggak apa-apa. Yang penting kita ini berdamai sama Tuhan. Lalu yang ketiga, datang ke Tuhan. Tuhan, aku mau rasakan pelukan Papa. Aku mau Tuhan rasakan cintamu mengalir. Pasti Tuhan datang, karena Tuhan berkata apa di Yakobus? Kalau engkau mendekat ke Tuhan, Tuhan yang mendekat ke kita. Saya berharap renungan ini untuk cari sindrom ini, apakah ada di kita? Kalau ada di kita, beresin. Kalau nggak ada, apakah saya ini yang membuat sindrom ke anak saya? Apakah saya ini nggak peduli sama anak saya? Apakah saya karena banyak nih ya ibu-ibu yang kalau suaminya selingkuh sibuk sama dirinya sendiri dengan problem, nggak ngurusin anaknya. Padahal itu generasi selanjutnya yang akan berjalan bersama kita. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala sebentar. Tuhan, hamba sudah sampaikan, Engkau berkata fatherless dan motherless terlalu banyak yang alami. Hari ini Tuhan, temui setiap pribadi. Buat kami sadar, kami punya father hunger Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh dimanapun. Jangan biarkan kami tidak mengerti bahwa kami dicintai. Hubungan kami dengan Engkau adalah hubungan sonship yang sehat Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami juga mau jadi orang tua. Mungkin mentor Rumah Shalom, menjadi orang tua manapun yang bisa menjadi father bagi generasi selanjutnya, menjadi mother bagi generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara ketika kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.